memutuskan menetapkan pertama, Yang Mulia Tengku Armizan bin Tengku Muhammad Yusuf selaku Sultan Riau Lingga sebagai jabatan adat pada Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga. Nah, saya anggap itu sebagai organisasi. Organisasi sah-sah saja. Nah, jadi begitu dia mau menganggap kita akan menolak. Saudara, polemik pengukuhan Sultan Riau Lingga di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menyita perhatian publik. Berbagai penolakan saling klaim pengukuhan Sultan Riau Lingga terjadi oleh sejumlah pihak hingga sampai ke ranah hukum. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana faktanya? Kami sajikan eksklusif untuk Anda. Polemik pelantikan Sultan Riau Lingga oleh Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Selasa 19 Oktober 2021, sejumlah warga mengatasnamakan organisasi di Pulau Penyengat menolak pelantikan Sultan Riau Lingga versi Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga. Penolakan pelantikan Sultan Riau Lingga itu juga datang dari kubu Perhimpunan Zuriat Agung Kesultanan Riau Lingga hingga Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Kabar penolakan ini menyebar cepat di sejumlah lini masa media sosial. Berbagai media lokal hingga nasional mengabarkan pelantikan Sultan Riau Lingga versi Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga itu. Kelompok masyarakat yang paling getol menolak pelantikan Sultan Riau Lingga tersebut adalah Organisasi Pemuda Penyengat atau dikenal dengan OPP. Spanduk protes penolakan Sultan itu terpampang di sejumlah bangunan pulau peninggalan sejarah Kesultanan Riau Lingga ini. Alasan kuat bagi mereka yang menolak pelantikan Sultan Riau Lingga tersebut lantaran dinilai dapat menimbulkan polemik di masyarakat Pulau Penyengat. Persoalan ini kemudian menyeret kedua belah pihak tersebut ke ranah hukum untuk dimediasikan oleh Polres Tanjung Pinang. Orang Melayu itu sebenarnya dari warisnya dapat bukan dari Kalimantan. Yang ada yang akan dilaksanakan, yang akan dilaksanakan nanti itu dari keseluruhan negara. Itu yang membuat saya menolak menjaga masalah Melayu. Gimana kalau pelantikan tetap terjadi nih, Bang? So, tetap kami tetap akan membuat suatu gerakan penolakan. Jadi mudah saya bergerak berdasarkan dukungan masyarakat. Masyarakat kami orang awam di belakang saja bukan sultan, juga bukan tentu bukan saya, tapi kami tergolong dalam organisasi pemuda akan menolak tegas apapun yang terjadi. Kami tidak mau acara ini. Sebelumnya Sultan itu ditujukan untuk apa tuh, Bang? Nah, itu yang saya tidak tahu. Kita tahu ada lembaga adat Kesultanan Riau Lingga, kita tahu. Nah, saya anggap itu sebagai organisasi. Organisasi sah-sah saja. Nah, jadi begitu dia mau menganggap kita akan menolak. Karena ada apa ini? Yang kami anggap ini ada sesuatu yang dalam anggaran dasar rumah tangganya itu jelas sekali ada rumah tangga wilayah. Karena wilayah itu karena bekas kekuasaan kerajaan Riau Lingga itu yang mau dibuat. Jadi menurut saya itu sangat tidak bagus. Kami sudah berdiri tegak di NKRI, di bawah NKRI ini, kami nyaman-nyaman saja. Berarti Bang Stefan belum tahu ya tujuan di pelantiknya Sultan itu, adanya Sultan itu untuk apa, Bang? Saya tidak tahu, tapi dalam anggaran rumah tangga itu untuk memperjuangkan tanah wilayah ini. Untuk tanah wilayah itu di sekitar mana, Pak? Di wilayah mana? Yang untuk tanah? Tanah wilayah itu masuk Bintan, Lambat, Karimun, Batam, Lingga. Berarti kalau dari masyarakat sendiri ya, Bang, apa yang dikhawatirkan kalau sampai Sultan ini dilantik tuh?
kami khawatir. Sementara kami sudah berada di bawah pemerintahan Indonesia. Kami tidak mau lagi, walaupun ada kesultanan yang saya takut dan saya khawatirkan nanti kita kembali mengikuti Jogja. Semua kekuasaan oleh keluarga. Nah, ini dibentuk tidak oleh keluarga, tidak dibentuk oleh tokoh-tokoh adat. Kalau memang ada tokoh-tokoh adat yang mendukung, mungkin kami bisa itu kami ini betul-betul terpilih oleh masyarakat. Peristiwa penolakan pelantikan Sultan Riau Lingga versi Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan ini kian meredup, meski pengaduan mengenai dugaan pencemaran nama baik lembaga telah disampaikan kepada Polda Kepri. Data yang kami himpun, sejumlah penolakan pelantikan Ketua Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga yang bergelar Sultan Riau Lingga dari berbagai pihak juga tak lepas dari pengawasan lembaga adat. Untuk itu, tim Yunus Reportase mencoba mengkonfirmasi Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau untuk mengetahui tanggapannya mengenai permasalahan ini. Mengingat LAM memiliki peran penting dalam kerabat Kesultanan Riau Lingga. Assalamualaikum Pak, nama saya Fahri dari Lawson TV. Ini kantor LAM Provinsi Kepri, betul ya? Kalau misalnya mau wawancara Pak Abdul Razak, ada Pak? Dia di rumah, nanti kalau mau dihubungi. Abang mau bahas apa ya? Tentang apa ya? Mau bahas mengenai polemik pengukuhan Sultan Riau Lingga beberapa pekan yang lalu, sempat heboh. Itu mau digali keterangannya dari Ketua LAM Kepri, Pak Abdul Razak, Pak. Pagi bisa dah Pak. Kalau sekarang dia lagi istirahat kan. Oke, besok pagi berarti ya. Kalau misalnya by phone bisa dia ya? Bisa. Beliau ya? Nanti di telepon aja. Oke, sip. Oke. Nanti saya hubungin dia kayak kapan-kapan nanti saya hubungi abang. Iya, di rumah Pak siapa Pak? Saya Apin. Oh iya. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum, permisi. Saudara, tepat di belakang saya merupakan kantor Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau. Kami tadi telah berupaya untuk mengkonfirmasi, untuk mewawancarai Ketua LAM Kepri Bapak Abdul Razak terkait dengan kisruh atau polemik pengukuhan Sultan Riau Lingga, tetapi yang bersangkutan tidak ada di kantor LAM Kepri pada saat ini. Yunus Reportase berupaya untuk mengkonfirmasi Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. LAM memastikan menolak pelantikan tersebut. Dari hasil wawancara tim Yunus Reportase, benar kalau sejak LAM menolak pelantikan Ketua Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga dan mengadukan permasalahan tersebut ke Polres Tanjung Pinang lantaran gejolak penolakan terhadap pelantikan itu di Pulau Penyengat. Tim Yunus Reportase menemukan sejumlah berkas laporan penolakan terhadap pelantikan Sultan Riau Lingga oleh Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga. Selain Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, penolakan juga datang dari Perhimpunan Agung Surya dan Kerabat Kerajaan Riau Lingga. Dalam surat tersebut, tertera permohonan kepada pihak kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksana penabalan Sultan Riau Lingga dari Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga. Sejumlah nama yang masuk dalam surat tersebut adalah Abdul Malik. Kami mencoba mengkonfirmasinya. Pak Abdul Malik, Budayawan Melayu, terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program Yunus Reportase. Ya. Pak, kita berbicara mengenai Kesultanan Riau Lingga, Pak. Ya. Mungkin Anda selaku budayawan bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah dari Kesultanan Riau Lingga ini, Pak. Ya, baik. Nah, Kesultanan Riau Lingga ini kan awalnya berasal dari Kesultanan Riau Lingga Johor dan Pahang awalnya ya. Nah, ini kan kelanjutan dari Kesultanan Melaka. Nah, pada tahun 1511 Melaka diserang Portugis, ya, dapat ditaklukkan oleh Portugis. Lalu keturunan Sultan Melaka secara ringkas ya, lalu mendirikan lagi Kesultanan baru untuk melawan Portugis itu dalam rangka juga mau merebut Melaka kembali. Dia pada tahun 1528 ya. Pusat pertamanya itu di Johor Lama, di Sungai Johor sekarang, ya, di Kota Tinggi. Nah, dari situ terus berkembang ya, dan kemudian pada tahun 1673, nah karena keadaan di Johor itu
kurang baik ya dalam perkembangan kesultanan, lalu dipindahkan ke Mari pusat kesultanannya pada tahun 1678 gitu. Nah jadi setelah itu bolak-balik itu pusat kesultanannya bisa di Tanjung Pinang dalam arti di Pengacarang, bisa juga kembali lagi ke Johor. Nah kemudian sejak tahun 1722 nah dilantiklah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah ya yang berkedudukan di sini. Nah sejak itu kesultanannya terus berkedudukan di sini. Namanya masih Kesultanan Riau Lingga Johor dan Pahang. Nah penamaan ini biasanya kalau pusat kesultanannya berada di Johor disebut Johor, Riau, Lingga dan Pahang. Nah, lihat di mana kedudukannya. Waktu nanti katakanlah di sini kan pernah di Tanjung Pinang yaitu di Sungai Carang ya, Hulu Riau. Bisa juga kan pernah pindah ke Lingga ya, ke Daik Lingga. Nah, kalau waktu di Lingga pusat kerajaannya atau sultannya berada di Lingga, maka kerajaan itu disebut kerajaan Lingga Riau. Nah, gitu. Pak Malik, apakah sekarang keluarga dari Kesultanan Riau Lingga ini ada Pak bermukim di Tanjung Pinang? Ya, ada. Nah, jadi kan Kesultanan saya tadi sudah mulai dari kita ambil dari Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah satu saja, ya. Nah, setelah beliau mangkat itu meninggal kan digantikan oleh anaknya, ya. Terusnya nanti digantikan oleh cucunya yang sangat terkenal yaitu Sultan Mahmud Esa yang sudah menjadi pahlawan nasional gerilya laut Republik Indonesia. Nah itu. Nah pada masa Sultan Sulaiman itulah kesultanan kita karena mendapat bantuan dari pihak Bugis itu menetapkan lagi satu pemimpin ya di bawah sultan, yaitu ya wakil sultan lah, atau kalau istilah kita sekarang semacam perdana menteri lah ya, memangku bumi kalau di Jawa itu. Nah itu namanya Yang di-Pertuan Muda. Nah jadi Sultan Riau Lingga ini itu disebut Yang di-Pertuan Besar. Sejak itu, nah yang kemudian wakilnya atau perdana menterinya disebut Yang di-Pertuan Muda. Nah yang di-Pertuan Besar itu haruslah garis keturunan bangsawan Melayu asli. Nah dia haruslah keturunan bangsawan yang disebut dengan Tengku. Nah Tengku itu siapa? Tengku itu adalah orang yang ayahnya Tengku, ya ibunya mungkin juga Tengku atau ibunya orang biasa. Tak ada masalah. Yang penting ayahnya, karena Kesultanan Riau Lingga menggunakan adat ketemenggungan, adat temenggung, ya garis keturunan ada pihak bapak. Jadi siapapun Tengku ini dia menikah dengan siapa, termasuk misalnya orang Barat pun anaknya tetaplah Tengku. Nah, tetapi kalau perempuan yang Tengku lalu dia menikah dengan orang lain, anaknya tidak dapat Tengku. Ya. Pak Malik, Anda selaku budayawan tentunya melihat dinamika yang terjadi. Beberapa pekan lalu sempat terjadi penolakan pengukuhan Sultan Riau Lingga. Anda bisa memberikan tanggapan barangkali mengenai pengukuhan Sultan Riau Lingga yang beberapa pekan lalu sempat terjadi, Pak Malik? Saya tak terlalu mengerti itu, ya. Saya tak terlalu mengerti itu. Nah, yang saya tahu itu memang apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya dari garis keturunan sultan-sultan dan Yang di-Pertuan Muda kerajaan Riau Lingga itulah yang benar. Tadi saya katakan setidaknya dari garis keturunan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah satu, ya kan. Nah sampai terusnya sampai Sultan Mahmud Shah tadi, ya sampai ke anak cucunya sampai Sultan Muhammad Shah. Nah itu. Kemudian kan ada beberapa sultan yang tidak punya anak laki-laki dan memang dia tidak bisa mewarisi tahta kerajaan, ya. Nah itu, jadi itu sudah memang diasaskan ya. Kalau mau kita sebut adat, ya adatnya seperti itu. Nah itulah sebabnya sejak Perhimpunan Agung ke Duriat dan Kerabat Kerajaan Riau Lingga itu didirikan sejak tahun 2012 yang lalu. Nah kita memang mengambil garis keturunan benar dari Yang di-Pertuan Besar dan Yang di-Pertuan Muda itu tadi. Nah siapa yang garis Yang di-Pertuan Besar tadi? Jadi mulai Sultan Sulaiman itu, ya, yang anak cucunya masih ada, yang dia menyandang gelar kebangsawanan Tengku yang sesungguhnya. Tengku yang sesungguhnya saya maksudkan itu adalah karena ayahnya memang Tengku, ya dari garis keturunan. Sampailah kemarin itu karena Yang di-Pertuan Besar lama itu Tengku Hussein Saleh namanya,
mangkat, ya wafat, maka kita harus menggantikannya. Jadi majelis diraja Perhimpunan Agung ini mengadakan musyawarah siapa yang harus menggantikannya. Nah lalu disebutlah di dalam situ dipilih memang kebetulan anak dari Tengku Hussein Saleh Damnah Lingga itu, ya, Tengku Hendra namanya, Tengku Hendra Safitri, untuk menggantikan ayahnya karena dia memang layak dari sudut apapun yang layak. Ya, mungkin Anda bisa melihat fotonya, sekarang beliau berprofesi sebagai pilot, ya, ke pilot di Sriwijaya Air. Pak Malik, jika keluarga tersebut keturunan Tengku dari sebelah ayah, berarti mereka memiliki kewenangan untuk mendirikan kesultanan. Seperti itu. Itu berarti mereka pasti, tapi orang Kepulauan Riau, ya, orang Kepulauan Riau. Nah, pasti mereka dari garis keturunan sultan-sultan zaman dahulu. Kalau misalnya bukan dari sudut atau sisi dari laki-laki, dari sisi ibu misalnya, nah, itu tidak boleh. Bisa. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Dalam adat tidak dibenarkan. Ya, bolehlah jadi kalau dalam istilah organisasi sekarang jadi pengurus boleh, tapi jadi pimpinannya tak boleh. Mekanisme dari pemilihan sultan itu supaya dalam khazanah legal seperti itu, Pak. Seperti apa, Pak, pemilihan dari sultan ini? Kita kalau di Perhimpunan Agung Duriat dan Kerabat Kerajaan Lingga itu ada namanya Ahlal Hali wal Akti. Nah, Ahlal Hali wal Akti ini adalah Dewan Penasihat Raja-Raja. Dan itu kumpulannya siapa saja? Dari situ, dan di situ mengadakan musyawarah. Nah, jadi dari keturunan sultan dan dari keturunan yang di pertama muda tadi dipilih siapa yang paling layak di antara mereka. Nah, kemudian apalagi dikonfirmasi lagi kepada para keturunan yang di Pertuan Besar tadi, bagaimana kalau ini yang kita kita angkat gitulah, ya, kita lantik untuk menjadi yang di Pertuan Besar. Wah, mereka semuanya bersetuju. Nah, itu alhamdulillah. Jadi di Penyengat itu tidak ada yang keturunan sultan berarti, Pak Malik? Yang mana ini? Di Penyengat itu sendiri. Berarti heboh kemarin itu masalah pengukuhan Sultan Riau Lingga. Berarti di Penyengat itu sendiri, dari budayawan sendiri memang tidak ada keturunan dari sultan di sana, Pak. Yang di Penyengat itu, ini kan di Penyengat juga ini masalahnya. Ya kan? Yang di Perhimpunan Agung Duriat dan Kerabat Kerajaan Riau Lingga itu yang berdiri sejak tahun 2012 itu kan di Penyengat juga pusatnya. Nah, yang lain juga mungkin di Penyengat juga, ya kan? Nah, tapi kalau yang sesungguhnya dari garis tadi itu, ya kan, dari siapapun yang akan menilainya, jangankan saya, nah itu pasti memang yang inilah yang harusnya, karena mereka memang garis keturunan langsung dari sultan dan yang di Pertuan Muda yang lampau. Pak, ini polemik ini sudah lama seperti ini, Pak, ya? Ini yang pertama, karena ya termasuk saya orangnya, ya, dan beberapa tokoh Melayu yang ada di sini kan begitu banyak Duriat, apalagi kok kerabat itu kan orang kita Melayu semuanya itu. Nah, itu sayang kalau ini tidak dihimpun dalam suatu kelembagaan, ya kan, yang untuk meneruskan nilai-nilai luhur budaya kita pada masa lampau. Secara budayawan, Pak, mengenai dua kubu ini seperti apa? Walaupun sejak pertama berdiri tahun 2012 tak ada heboh-heboh seperti ini, jalan lancar saja, berarti kan semua pihak menyetujui, ya kan? Maka itulah ditetapkan oleh Dewan tadi atau Majelis Kerapatan Diraja tadi itu, masuk Tengku Hussein Saleh yang baru saja meninggal itu jadi yang di Pertuan Besar. Nah, kemudian yang di Pertuan Mudanya itu Raja Idharuddin. Nah, tapi Raja Idharuddin sekarang dia merasa sudah agak berumur, tak terlalu kuat lagi untuk apa. Nah, dia pun mengundurkan diri, tapi dia diangkat sebagai Ahlal Hali wal Akti, yang dipertua Ahlal Hali wal Akti sekarang. Yang pertua itu ketua lah, ya, pimpinannya. Nah, Ahlal Hali wal Akti ini adalah Dewan Pertimbangan Raja-Raja. Dia orang inilah nanti yang menentukan. Betul. Siapa orang yang harus menjadi yang tua besar dan siapa yang harus menjadi yang tua muda. Organisasinya, kelembagaannya sangat bagus dan modern, ya, sengaja kita buat modern. Pak Malik, LAM sendiri memiliki kewenangan nggak, Pak, untuk menentukan bahwa yang A misalnya gitu akan berhak untuk menjadi Sultan Riau Lingga seperti itu? Lembaga adat. Lembaga adat. Mungkin boleh saja dimintai pendapat, ya, tetapi ya legalitasnya tetaplah dari keturunan mereka ini, ya kan, keturunan ketuhanan, karena mereka kan bukan di bawah lembaga adat. Ya, kalau misalnya dari LAM sendiri menolak dengan keras seperti itu, apakah itu memang etis atau diperbolehkan, misalnya, Pak? Mungkin ada pertimbangan lembaga adat, karena lembaga adat tahu.
lembaga adat pun tidak berani melanggar adat. Oke. Kan gitu. Kalau misalnya ada penolakan. Kemudian ada konflik antara pada saat itu bulan Oktober lalu itu ada konflik penolakan dari berbagai pihak, sebut saja OPP, Organisasi Pemuda Penyengat. Kemudian juga apakah Kalam ini memang tidak bisa untuk memfasilitasi agar Yang di mana nih yang ditolak? Yang pengukuhan Sultan Riau Lingga itu Pak kemarin ada Versi ladatnya. baru itu ya? Iya. Ya mungkin karena masyarakatnya kan tahu. Mereka pun tak mau juga disalahkan nanti kalau mereka tahu mereka diam saja. Kan gitu. Nah, itu persoalannya. Dalam hal Perhimpunan Agung Duriat dan Kerabat Kerajaan Riau Lingga sejak tahun 2012 itu tak ada penolakan sama sekali. Tak ada. Yang kemarin juga kita laksanakan di Pulau Penyengat itu pelantikan kembali karena Sultan tadi yang Sultan besarnya meninggal kan, digantikan oleh anaknya. Kemudian yang di Persatuan Muda lama karena tadi sudah usianya sudah apa kata beliau sendiri minta mengundurkan diri dari yang Persatuan Muda digantikan oleh Raja Supri tadi itu. Iya. Nah itu tak ada penolakan apapun, ya kan? Tak ada penolakan. Semua orang berjalan baik saja. Gitu. Oke. Pak Malik, terima kasih Pak atas Iya. waktu. Kendati demikian, pelantikan Sultan Riau Lingga versi Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga tetap berjalan seperti yang direncanakan. Lalu, bagaimana ini dapat terjadi? Banyak pihak yang tak mendalami alasan Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga tetap menggelar pelantikan tersebut. Untuk itu, kami menelusurinya. Lembaga adat itu yang berhak menyelesaikan, karena dia berani membuat lembaga adat, dia harus menyelesaikan masalah adat, bukan kepolisian. Kepolisian ini dari sisi keamanan. Jadi